are you? I have you well. Um, apa ya? Today I will share a video about the super trend indicator. Jadi kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana menggunakan dari indikator super trend. Oke, baik, kita akan simak langsung. Sebenarnya apa itu sebenarnya indikator super trend? Nah, sebenarnya indikator super trend itu dibangun dari dua indikator, yaitu ATR dan CCA. Jadi parameternya adalah 50, dan sekali lagi saya bilang semua indikator ini seperti RSI, CCI, Bollinger, ATR, MA itu sifatnya adalah lagging indikator. Dan kadang-kadang kan masuknya memang harga itu telah terjadi baru indikator itu muncul atau kecepatan indikatornya. Nah, yang perlu kita perhatiin adalah bagaimana cara menggunakan indikator ini sehingga presisinya itu tepat. Presisinya itu tepat dan bisa digunakan dan tidak ada istilah ke kecepatan atau ke arah terlambat atau apa istilahnya. Jadi kita menentukan level-levelnya di mana harga ini biasanya mampu menunjukkan sinyalnya. Dan salah satu dari cara menggunakan indikator ini adalah masuk ke dalam kita nunggu pasar itu terjadi setelah koreksi. Itu sebenarnya intinya menggunakan support trend indikator, itu nunggu harga itu koreksi, karena sinyal yang di sini itu biasanya telat. Terus terang support trend ini telat ya. Setelah misalnya harga sudah ke bawah, sinyal ini baru muncul. Nah, gimana menyiasat itu? Biasanya kita menunggu harga itu koreksi ya. Jadi yang sekali lagi support trend ini juga dapat menunjukkan level support dan resisten, itu yang jelas ya. Namun untuk jangka pendek ini biasanya di trading future itu sangat bermanfaat penggunaan dari support trend itu. Jadi salah satu cara untuk mempergunakan ini harus memang betul-betul teliti dan harus paham betul dari karakter dari support trend itu. Itu sih yang biasanya jadi penggunaan dari lagging indikator itu adalah terlalu istilahnya pasti telat lah, karena sifat dari lagging indikator itu harga telah jadi dia baru keluar gitu ya. Oke, kita akan mulai penggunaan dari indikator trend dari super trend ya. Jadi super trend ini indikator gabung dari ATR dan CCI dengan menggunakan deviasi standar nilai itu adalah 50. Itu yang dasar dari konsep penggunaan dari super trend ini, dan memang banyak digunakan dari market spot atau forex atau apalah, tapi yang penting kita tahu cara menggunakannya. Jadi ya jangan perlu banyak indikator ya, keep it simple aja. Kadang sesuatu yang sederhana itu menyenangkan, kadang banyak indikator itu membingungkan gitu ya. Prinsip semua market memang kita bermain di area support dan resisten itu. Semua indikator kan menunjukkan ke arah itu ya. Nah, secara visual kita akan coba gunakan indikator dari support trend ya. Kita pasangin ya seperti ini. Kita pakai untuk alat ini sama juga sifatnya lagging indikator ya. Kita cari ke ini, ke F indikator dan sinyal, kita cari set namanya super trend ya. Nah, kita di sini cari namanya super trend. Di sini bisa dipakai ini lah. Oke. Nah, ini namanya super trend. Oke. Ini di time frame 1 jam ya cara membacanya. Ini karena super trend.
bisa dipakai gunakan sebagai alat support ya. Ini sebenarnya alat support ya. Ini. Dan dasar pembuatan sekali lagi saya bilang itu menggunakan ATR dan CCI dan sifatnya leading indicator. Nah, ini sinyalnya kadang kan keluar nih, tapi harga itu sudah di sini. Nah, itu yang seperti itu. Ini juga sama. Tentu semua indikator itu ada namanya false ya pasti. Nah, gimana cara mengkombinasikan penggunaan dari support line dengan kita menggunakan menarik-narik garis namanya support dan resisten ya. Zona support dan resisten itu yang kita harus ketahui. Itu dasar dari penggunaan indikator support dan oke, kita pakai di Binance ya. Binance di spot bukan Binance, di Binance di feature ya. Oke, kita langsung ya, ini kita sudah pasang indikator support trend. Nah, kita akan coba mencari zona-zona seperti yang saya bilang. Kalau menggunakan indikator ini lebih baik kita menunggu harga koreksi ya, itu yang jelas. Dan kita akan selalu bilang cerita tuh di market selalu berulang-ulang, kan kita harus paham, ya. Oke, kita langsung ini kita akan menarik sebuah garis ya, kita main di 1 jam dulu aja. Oke, di 1 jam. Nah, ini gambaran market di 1 jam ya. Oke, kita akan membuat garis-garis support dan resisten mulai dari sini. Oke, ini kita coba akan buat garis. Ini supportnya ya, kalau ini support. Nah, ini saya bilang tuh cerita tuh selalu berulang. Nah, di sini support menjadi resisten. Ini kan resisten menjadi support, resisten become support. Nah, itu ya. Jadi ketika resisten ini bisa ditembus, dia akan menjadi support awal. Resisten become support. Ini ya, kita menarik satu garis. Saya selalu bilang zona ya, kita tidak memakai istilah titik zona. Nah, saya akan pertebal. Inilah zona support yang sebelumnya menjadi resisten. Nah, ini ya, support become resisten. Kita akan mencari resistennya lagi di time frame 1 jam. Sudut panjang 1 jam kita akan mencari sebuah namanya titik resisten. Nah, ini yang disebut dengan resisten. Support resisten itu sebenarnya bukan titik ajaib atau bukan. Itu sebenarnya menggambarkan psikologis dari seorang trader yang penting. Nah, ini oke. Support akan mencari resisten terdekat ada di sini. Ketika resisten ini bisa ditembus, akan mencari titik resisten terdekatnya di mana? Di sini. Area ini akan di 1 jam ya. Di 1 jam. Kita bermain di 1 jam. Oke, ini gambarannya. Kita sudah menentukan titik support resisten, dan kalau mau di sini juga bisa disebut juga support sebenarnya ya. Support become resisten. Nah, ini yang saya bilang tersebut support trend ini bisa menggambarkan sebagai support dan resisten. Nah, itu indikator dari support trend yang dari saya bilang tadi ATR dan CCI diferensinya 50. Oke. Ini kan sinyal keluar ya, tapi kan harga udah di sini. Oke, nggak apa. Biasanya kalau kita ngambil posisi di mana, kita nunggu harga koreksi lagi, kita melakukan buy daerah sini lagi, long ya. Ya, targetnya di mana? Masih di sini, di resistennya. Strategi trading kan begitu. Nah, gini contohnya, contoh kasus. Oke, ketika harga ini muncul kan kita udah telat. Oke, biarin harga dulu masuk sini, kita nunggu harga koreksi di 1 jam. Nah, sabar, saya bilang sabar. Dan kalau sudah harga koreksi, ya, nah saya contohnya lagi seperti ini. Ini harga kan biasanya indikator ini kan kecepatan. Look, sini ya, tanda. Oke, saya ubah garisnya ya. Kita ubah dulu. Nah, ini dari sifat dari indikator support trendnya, harganya ke sini, sinyalnya baru keluar, ya.
Kalau Anda terburu-buru mengejar harga, tentu nggak dapat, pasti rugi lah. Nah, ini seperti inilah contoh kita melihat di time frame 1 jam ya. Oke, biasanya harga sudah di sini, indikatornya baru keluar namanya buy atau long. Nah, jangan takut ketika sudah menggambar garis trend, pasti namanya harga itu akan koreksi paling nggak minim tuh 50% ya, atau sampai ke area ininya. Ketiga, kita nunggu harga koreksi area sini. Ya, ini kita nunggu harga koreksi sini, baru kita ngambil namanya posisi long beli. Ini kita ngambil beli. Nah, target kita ada di mana? Di sini kan. Nah, ini kan target kita kan. Baik dari sini, target sini SL tetap selalu SL pasang tuh di bawah. Atur aja di bawah ini, pokoknya candle di bawah candle tersembunyi, ini masih aman. Paling kalau mau aman 1:1, ambil daerah sini ini sembunyi. Masih tren itu masih menunjukkan tren itu naik. Nah, ini kan harga sudah terjadi nih. Ini kan tren, indikator tren ya. Oke, satu kita sudah ketemu. Oke, naik target kita di sini. Harga lagi membentuk base baru, ada base harga tidak akan langsung loncat ya. Harga itu akan membentuk setelah menembus resisten, dia akan membuat base baru. Itu yang kita pahami konsepnya seperti itu. Kita nanti akan kita lihat di price action ya, dimana tuh candle itu memberikan kita informasi yang jelas. Oke, betul. Ini target kita di sini. Jadi kan, jadi buy on support, targetnya di resisten ya. Selalu pasang buy limit karena sifat indikator saya bilang adalah terlambat memberikan sinyal buy on limit. Oke, satu. Kedua, tekniknya adalah ini efektif bisa digunakan di time frame 1 jam ataupun di 15 menit. Sekarang scalping itu bagus juga indikator ini ya. Kedua, ini kan harga sudah. Oke, kita masuk ke 15 menit. Nah, 15 menit kan kalau kita misalnya scalping di 15 menit ya. Oke, kita tunggu 15 menit. Nah, 15 menit harga kan sudah ini. Oke, ini harga sudah naik, kita tunggu nih harga membuat base baru ya. Nah, ini trennya masih posisi dalam tren yang uptrend. Nah, gimana kita menentukan posisi ini? Kita lihat dari sini juga masih menunjukkan tren masih naik, maka kita akan, ini harga kan belum terjadi, maka kita akan melihat di time frame 15 dia membuat base baru ya. Candle ini base baru tuh minim terbuat dari 4 candle ya. Biasanya kalau 4 candle ini dia akan break mencari resisten terdekat di daerah ini di time frame 15 ya. SL nya pasti di sini. Nah, strateginya kita adalah menunggu confirm harga di sini lagi. Kita bisa pakai di 15. Oke, kita beli daerah sini ya. Seperti ini kan resisten nih doji nih. Kita buy di sini ya. Target di sini, SL kita di sini 1:1 ya. Nah, itu menggunakan teknik dari super trend. Karena sifat dari lagging indikator adalah telat. Harga sudah naik, indikator sinyal itu baru muncul. Dimana menyiasati, kita tunggu namanya harga itu koreksi. Yang namanya tren tidak harus selalu enggak, pasti ada namanya koreksi dan mencari membuat base baru. Itu yang kita harus pahami dalam penggunaan dari indikator super trend. Oke, begitu sharing kita di hari ini tentang penggunaan dari indikator super trend. Oke, happy cuan, terima kasih. Sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, thank you, terima kasih.